Salam. Salam. Selamat pagi. Selamat hari Sabat. Bukan memberkati. Sudah membaca kitab suci belum? Kembali lagi pagi ini kita menguduskan Sabat. Dan pagi hari ini juga kita juga bicara masalah Sabat. Karena Sabat ini penting sekali, saudara, dan sangat penting sekali. Makanya kita ini dikasih syarat. Kalau masuk surga itu syaratnya ada. Dikasih syarat, saudara. Kalau masuk surga itu ada syaratnya. Kalau lu mau jadi guru itu juga ada syaratnya. Kalau mau jadi pengajar itu juga ada syaratnya. Kalau jadi guru syaratnya apa? Kalau saudara baca 1 Timotius 3 sana itu ada syaratnya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk dari guru, tidak jadi ujuk-ujuk nggak pengkhotbah. Seorang pengkhotbah itu benar-benar harus belajar kitab suci ini, sehingga dia menguasai namanya isi kitab suci ya. Jadi harus dia kuasai namanya isi kitab suci itu. Tanpa dia kuasai isi kitab suci itu, makanya sia-sia. Hanya mengandalkan namanya titel dan lain sebagai sia-sia. Dia tidak peduli titel itu. Dia sama sekali dia tidak peduli titel. Dia tidak peduli itu. Yang dipedulikan itu bagaimana orang itu membaca kitab suci setiap hari, membekali kehidupannya dengan kebenaran, sehingga disampaikan. Jadi namanya pengkhotbah itu ya, memang ada syaratnya. Bukan syaratnya harus kamu doktor dan STH. Tidak ada dalam kitab suci, tidak seperti itu, saudara. Ya, tidak ada seperti itu. Ya. Orang-orang yang berdiri seperti saya ini, ya, dia harus jadi contoh, jadi teladan. Ya, bukan sekedar namanya dia khotbahi orang, ya. Dia selidiki, koreksi dulu dirinya, ya. Baru dia jadi pengkhotbah, baru dia jadi guru. Seperti itulah syaratnya di dalam, ya. Makanya kalau kau baca namanya Matitia 7 di sana, ya, jangan kau ngomong namanya, kau bilangnya selumbar di mata saudaramu. Lihat dulu balok di dalam matamu itu loh, ya. Sebelum kau ambil namanya selumbar apa dari mata saudaramu, lihat dulu balok dalam mata. Itu syaratnya seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk orang datang di sini terus jadi pengkhotbah, kan begitu. Rebutan namanya di mimbar, ya. Kenapa orang rebutan di mimbar? Pasti ada sesuatu, saudara, ya. Ada sesuatu. Gitu. Jadi kalau pengkhotbah yang memahami kitab suci, nggak ada. Ya, seperti saya nggak ada motivasi apa-apa. Yang penting saya sampaikan kitab isi kitab suci. Lu terima tidak terima, yang penting saya sampaikan. Begitulah isi dalam kitab suci. Karena saya dari dulu mau jadi pengkhotbah itu tidak ada unsur lain, bukan mau cari kantong isi kantongnya saudara, tidak. Saya tidak seperti itu, kan begitu kan. Yang penting saya sampaikan melalui namanya isi kitab suci. Hari ini karena memang kalau kelompok ini, ya, Yesaya ini kan setiap Sabat pasti dibaca, ini kan, ya. Jadi sudah sekian tahun ini dibaca terus Yesaya 56 ini kan gitu, ya. Tapi kalau di luar sana, nggak disinggung, saudara, tidak disinggung. Kalau Yesaya 56 ini bersyukurlah kalau kita sering itu diangkat ini setiap namanya ibadah itu pasti namanya Yesaya 50-an. Lebih banyak, kan begitu. Jadi amidah, saudara, ya. Ya, jadi setiap Sabat itu pasti diperingatkan orang melalui namanya Sabat. Penting sekali Sabat ini. Makanya hari ini sekalipun kita setiap amidah kita ini ada namanya 56, ya. Kita hari ini kita angkat lagi, ya. Kenapa begitu pentingnya gitu? Silakan dibaca Yesaya 56, karena hanya 12 ayat, saudara, ya. Jadi Yesaya
56 ayat 1 sampai ke 12 saja, yaitu tuntaskan aja lah satu serikop ya. Silakan dibaca Yesaya 56 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripada umatnya, dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Yahweh kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama, itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Yahweh yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta, mereka semua tidak tahu apa-apa, mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak, mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak, besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Luar biasa. Tolong dicatat. Dari tolong dicatat baik-baik ini Yesaya 56. Ini diangkat masalah Sabat, saudara. Ya. Ya. Jadi dikasih judul di sana, Lembaga Kitab Indonesia sana, ya. Jadi syaratnya lu ini, ya, masuk dalam kerajaan surga itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu Sabat. Ya. Mutlak namanya saudara, bukan relatif. Jadi mutlak lah. Orang namanya menguduskan hari Sabat. Ya. Ya. Ini diperingatkan kepada bangsa Israel, saudara. Diperingatkan ke bangsa Israel ini, ya, zaman namanya Yesaya. Ya. Kenapa diperingatkan terus Israel ini? Pasti ada sesuatu di situ yang salah. Ya. Pasti ada sesuatu kepada orang Israel ini. Gitu. Kalau kita lihat tadi, kalau kita baca tuntas di dalam ini, bagaimana gembala-gembala buta ini seperti namanya seperti anjing bisu, kan begitu kan? Ya. Mereka sudah tidak memahami hukum. Gitu. Sabat itu termasuk hukum, saudara. Kalau tidak ada Sabat berarti tidak ada hukum. Ya. Tidak ada Sabat ini, tidak mungkin ada Taurat, kan begitu. Ya. Sabat ini begitu pentingnya bagi orang-orang yang memahami isi kitab suci, bagi orang-orang yang mendengar akan namanya berita Tuhan, sangat penting, saudara. Ya, luar biasa pentingnya, kan begitu. Ya. Kenapa begitu pentingnya ini? Karena Sabat ini ditukik di dalam loh batu. Sabat ini ditukik di loh batu. Loh batu yang mana, saudara? Ya. Sabat ini di loh batu yang pertama. Yang pertama itu horizontal atau vertikal? Vertikal, saudara. Atas, vertikal di atas, saudara. Loh batu ini, Sabat ini tertukik di namanya di loh batu yang pertama. Ya. Ya. Supaya lengkap ini coba baca Keluaran 20 ayatnya 8 sampai 11, saudara. Ya. Ini di loh batu yang pertama. Ya. Jadi simak, dicatat, saudara. Ya.
Yesaya 56 ini tidak ujug-ujug di sini, tapi apa? Ya, sudah ditulis sana Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Silakan dibaca. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahwe Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahwe menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahwe memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sehingga dia memuduskan hari ini juga tidak ujug-ujug, ya. Jadi ini tidak ujug-ujug. Jadi sebelumnya, ya, sekalipun mungkin secara lisan atau namanya dikatakan bilang apanya Torah oral atau Torah lisan, gitu, sudah dicatat juga di sana, dicatat namanya Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ini juga tidak ujug-ujug, saudara. Jadi Sabat ini begitu pentingnya, sangat penting bagi orang-orang yang mendengar akan firman Tuhan, bagi orang-orang yang mendengar akan suara Tuhan. Ya, suara Tuhan yang dimaksud isi kitab suci itu. Baca namanya Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi pada hari yang ketujuh itu dia berhenti dan dia memberkati. Memberkati apa, saudara? Ya, saudara tahu nggak kata berkat? Ya. Berkat itu namanya damai sejahtera, sukacita, namanya keselamatan, kesehatan, saudara. Ya. Jadi namanya Tuhan Yahweh itu penjaga Israel. Makanya Sabat itu dijadikan namanya perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian, kalau tidak ada Sabat itu tidak ada perjanjian, saudara. Menjadikan Sabat itu menjadikan perjanjian antara Yahweh dengan Israel, saudara. Ya. Ini benar-benar yang sekarang yang saya lihat ini, yang kita lihat bersama ini. Yang kita saksikan bersama sampai saat ini, Sabat ini tidak diangkat-angkat, saudara. Jadi Sabat ini seolah-olah tidak ada, kan begitu? Jadi seolah-olah Tuhan itu tidak ada ancamannya yang luar biasa. Tadi kan kita sudah baca bersama, kita dengar bersama, kan begitu? Ya, syaratnya engkau masuk dalam kerajaan, lu harus namanya menguduskan hari Sabat, kan begitu ya? Menguduskan Sabat, saudara. Ingat baik-baik tadi, ya. Jadi namanya 56 ini tidak ujug-ujug. Jadi tidak ujug-ujug ini, kan begitu? 56 tadi ini ternyata ditulis di sana di Loh batu yang pertama. Bayangkan saja ini namanya Sabat ini ditukik. Ditukik itu, saudara, bukan ditulis seperti kertas itu, tidak. Jadi masuk ke dalam ini, ya. Jadi mau dihapus apapun tak bisa kecuali dipecahin, kan begitu baru bisa. Ditukik gitu kan. Nah, tukikan ini juga kan tidak ujung-ujung juga di situ di Keluaran 20, tapi ini juga sudah dari awal pencipta semesta ini dia berhenti untuk memberkati, saudara. Ya, dia memberkati gitu loh. Makanya di sana juga kalau kita yang paling anyar sesudah namanya Yesaya, kan urut-urut nabi ini. Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia dan Yeskiel gitu. Coba saudara baca Yeskiel 20 ayatnya 12-13. Coba saudara baca. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku,
yang kalau manusia melakukannya ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat, maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Selanjutnya ayatnya 20 sama 21. Kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu. Peringatan dengan aku dengan kamu. Terus? Supaya orang mengetahui bahwa akulah Yahweh Tuhanmu. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia, sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari Sabatku, maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Jadi ini sebelum ini dia marah, ini kan sudah dari awal sudah kasih warning di mana? Ya. Sudah dikasih warning ini, jangan sampai Sabat ini kamu melalaikan. Ya. Apalagi kamu melanggar, apalagi kalau kamu mengganti. Wah, ini luar biasa saudara ancamannya. Jadi sebelumnya ini sudah kasih warning saudara, kasih peringatan. Coba baca saudara. Ya. Jadi Keluaran 31 ayatnya 12 sampai 17. Jadi sebelum namanya kedua loh batu tadi yang ditukik tadi ini, ya nanti lanjutkan 18-nya kan begitu. Ya. Jadi sebelumnya ini diperingatkan dulu masalah Sabat. Baca dari 12 sampai 17. Dengar ya, jadi Keluaran 31 ayatnya 12 sampai 18. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun dan menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan Yahweh memberikan kepada Mose setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Tuhan, loh batu yang ditulisi oleh jari Tuhan. Jadi coba bayangkan saudara ya. Jadi ini kedua loh batu ini sebelum dia serahkan kepada Mose ini, kita dulu katanya peringatkan dulu kepada namanya orang Israel supaya mereka namanya menguduskan Sabat. Sabat itu kekal bukan? Kekal adanya. Jadi kalau sudah kekal ini saudara tidak bisa namanya dirubah, diganti. Kalau diganti itu namanya fatal. Mati enggak? Kan begitu. Taruhannya mati saudara. Melanggar saja Sabatnya sudah dihukum mati, apalagi mengganti saudara. Ya. Jika saudara pilih sekarang, gitu kan? Pilih sekarang. Ya. Pilih sekarang, apakah saudara ini ikuti perintahnya Tuhan atau perintahnya manusia? You know? Sekarang saya mau tanya saudara, ya, minggu itu perintah Tuhan atau perintah manusia? Coba. Perintah manusia, saudara, tidak pernah pernah diajarkan di dalam isi kitab suci ini, ya, untuk namanya mengganti Sabatnya, tidak pernah ada. Karena Sabat itu adalah kekal, makanya dikasih syarat saudara. Kalau engkau masuk dalam kerajaanmu, kalau masuk dalam rumah doanya, maka ada syaratnya. Syaratnya itu harus namanya menguduskan Sabat, kan begitu ya. Makanya setiap Sabat itu kalau datang jangan tidur, gitu loh kan. Jangan tidur saudara, memperhatikan apa yang dari luar. Sediakan ballpoint ini supaya kau mencatatnya saudara. Yang kau catat nanti pulang lagi di rumah kau renungkan lagi, itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, pasti engkau selamat saudara. Ya, saya bukan menghakimi, seperti itulah namanya hukumnya. Kan begitu? Ya. Apakah Sabat ini
Di mana pasalnya, di mana ayatnya? Kalau Sabatnya ini sudah tidak berlaku. Hanya persoalannya dari dulu yang sering sekali kita dengar itu, Taurat itu sudah tidak berlaku, saudara. Sudah tidak berlaku, kan begitu. Nah, pada Sabat ini, ya, tidak pernah Tuhan mengannulirnya, ya. Khususnya kalau amidanya kita ini, ya, amidanya setiap namanya Sabat itu pasti kita namanya baca seperti Luka 4 ayat 16, coba baca. Ini kita ulang-ulang lagi, saudara, ya. Kenapa saya ulang-ulang terus ini masalah Sabat ini? Ini ada hukuman matinya. Coba baca Luka 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya kan? Jadi menurut kebiasaannya dia namanya Tuhan Yesus ini, ya kan? Masuk di hari Sabat. Karena memang orang Israel itu Sabat itu sudah harga mati. Ya, hanya memang diperingatkan bangsa ini supaya tidak melalaikan Sabat, kan begitu, ya. Kalau kita lihat tadi dari Yesaya tadi kan ada syaratnya, kan begitu, ya. Ya, diperingatkan lagi. Kenapa langsung diperingatkan? Di Yeskiel kan nabi pembuangan, di dalam pembuangan ke Babel, kan begitu, ya. Jadi manusia ini diperingatkan lagi ini. Kenapa diperingatkan lagi? Karena memang manusia ini yang namanya Israel tetap bandel, saudara, ya, tetap bandel. Makanya perlu sekali saudara baca. Kalau baca kitab suci itu tuntaskan, jangan dipotong-potongin, dituntas saja gitu. Misalnya Yesaya, baca keseluruhan Yesaya. Jangan Yesaya ini kan 1 tahun baru habis. Waduh, kamu tidak punya pemahaman apa-apa jadinya, gitu. Jadi kalau baca ini kan saya tuntaskan, kan gitu loh. Cari-cari waktu ini supaya kau tahu ini bagaimana sih bangsa ini. Bangsa Israel itu kayak apa sih, kan begitu loh, ya. Karena kan nabi ini kan berurutan, ya. Berurutan habis Yesaya, Yeremia dan Yeskiel ini kan. Jadi harus kalian baca ini supaya kalian tahu apa yang dilakukan orang Israel ini, ya. Ya. Kejahatan apa yang mereka lakukan ini, gitu loh kan. Kalau tidak ada Sabat, gak mungkin namanya ada Taurat, gitu. Karena Sabat itu begitu pentingnya ditukik, kan begitu, ya. Jadi kalau kita baca tadi yang dibacakan oleh saudara Ina tadi itu Luka 4 ayat 16, kebiasaannya dia setiap Sabat itu kan dia masuk di rumah-rumah ibadah. Memang dari kecil gitu kan, ya. Dan tidak pernah juga kita ketemukan dalam isi kitab suci itu bahwa Tuhan itu menganulir namanya Sabatnya, kan tidak ada. Yang benar coba baca Kisah Para Rasul 18 ayatnya 45, coba, ya. Ini Kisah Para Rasul 18 ini kan sudah terakhir pelayanan namanya ya Rasul Saul ini. Kalau mereka bilang Rasul Saul nanti yang meniadakan Sabat, otaknya yang nggak nyambung, otaknya yang pendek gitu. Dia tidak pernah mengaluri namanya Sabatnya. Coba baca. Dan setiap hari Sabat, Saul berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Saul dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yeshua adalah Mesias. Jadi ternyata setiap Sabat itu tidak ada namanya ajaran yang lain yang mereka bawa, saudara. Tidak pernah ada. Yang mereka bawa itu adalah Taurat dan kitab para nabi. Meyakinkan ke sana itu bahwa Mesias ini sudah datang, itu saja yang mereka beritakan. Yang mereka katakan orang-orang Kristen itu perjanjian baru. Tidak ada perjanjian baru, saudara. Yang benar itu adalah Injil, kabar baik. Hanya kabar baik ini tidak banyak orang tahu, saudara. Kenapa mereka tidak tahu? Karena tidak pernah namanya baca kitab suci, saudara, ya.
Jadi ingat baik-baik, ini pelayanan yang sudah terakhir saudara. Kalau engkau baca nanti ke-20 sampai 21 sana, kisah berdosa sudah ditangkap namanya Rasul Saul ini, saudara, dipenjarakan, sudah. Jadi ujung-ujungnya pelayanannya dia ini saudara. Dalam pelayanannya dia di mana-mana itu tidak pernah namanya mengajarkan orang itu untuk namanya menghilangkan sahabat, tidak pernah ada saudara, ya. Dan tidak pernah ada. Dan Yosua sendiri pun juga tidak pernah sedikit pun juga untuk orang mengajari orang itu supaya meniadakan sabat, kan begitu. Coba baca Matius 12 ayat 12 supaya tuntas ini saudara. Ya. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Boleh berbuat baik hari Sabat, maksud berbuat baik ke apa? Karena orang-orang Yahudi sekarang itu kebablasan saudara. Kebablasan namanya Sabat, ya kan? Dalam sekian kilometer nggak boleh apanya jalan, ya. Terus nanti di rumah nggak boleh ada nyala lampu sedikit pun sampai listrik dimatiin. Sudah kebablasan saudara, ya kan? Sudah kebablasan. Apalagi sekarang kalau kita baca yang benar di dalam ini saudara, ya, mereka lihat ini menyembuhkan orang ini, gitu kan? Mereka tidak peduli lagi dia melanggar Sabat karena dia melakukan itu tadi pada hari Sabat, ya. Inilah yang benar-benar yang Tuhan nantang tentang ini saudara. Ini tidak benar, ini kebablasan, kan gitu kan? Kebablasan. Kalau berbuat baik pada Sabat, kenapa tidak? Kecuali lu melakukan kejahatan. Coba baca Luka 10 ayatnya 28 ayat 25 Luka 6 ayat 9. Lalu Yosua berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Tinggal lo mau pilih, lo mau berbaik atau lo mau buat jahat segala macam, kan begitu loh, ya. Kalau engkau ini memindahkan sahabatnya, lu lupakan sahabat, itu kejahatannya, itu kejahatan yang luar biasa. Itu tidak ada pengampunan loh saudara, saya kasih tahu baik-baik lah. Ingat baik-baik saudara, ya. Sekarang ini di mimbar ini saudara, ya, wah luar biasa. Mereka nipu orang saudara. Mereka tipu mentah-mentah saudara. Setiap bilang sahabat lu pergi saja ke Israel, kau sahabat di sana. Mereka nantang saudara, ya. Ya, kenapa mereka nantang? Ya, karena ada gelarnya. Jadi si pendengar juga karena dia ada gelarnya. Waduh, dia tidak peduli lagi. Apakah ada ancamannya, tidak ancamannya, mereka tidak peduli. Yang penting ini dokter yang mengajak kami untuk meniadakan sahabat. Sahabat ini sudah diriakan berarti nggak ada Taurat saudara. Kalau sudah begini sudah parah saudara, ya. Akhirnya tadi yang sudah dibaca namanya Keluaran 31 apa hukumannya? Hukumannya itu hukuman mati saudara. Tidak ada kompromi gitu. Siapa saja yang melanggar namanya sahabatnya ini dihukum mati katanya. Nah, kalau memindahkan bagaimana? Kalau lu pindahkan ini, dia bilang ini sahabat, ini ketentuan satu hukum berlaku kepada namanya orang Israel maupun orang asing. Tidak pernah diajak sendiri, terus nanti bikin ibadah baru, tidak pernah ada, ya. Tidak pernah diajarkan, ya. Pada waktu dia datang di bumi ini bukan mengajari orang supaya kau tinggalkan Taurat, kan begitu, tidak pernah ada dan tidak pernah mengajarkan, ya. Tidak pernah mengajarkan. Kalau tidak ada Taurat, sahabat ini, ya, tidak mungkin ada Taurat, kan gitu kan? Tidak ada, karena memang sahabat ini ditukik. Tadi sudah dibacakan oleh saudara Ina tadi itu kan dia, bahwa ini perjanjian kekal ini. Sebelum ini kedua loh batu ini diterima, ya, sebelum diserahkan kepada Moses itu ingatkan orang Israel ini supaya mereka kuduskan sahabat ini. Terus bagaimana sekarang ini? Sahabat nggak ada lagi. Ya, ketentuan-ketentuan Tuhan sekarang tidak ada lagi. Ya, dari mimbar ini pembohong ini membunuh orang saudara. Ya, terima tidak terima itu faktanya seperti itu. Karena sudah kita baca bersama tadi bahwa sabat itu adalah kekal. Sabat itu tanda perjanjian namanya bangsa Israel dengan Tuhan. Kan begitu. Ya.
Tidak kita pilih yang mana. Kita pilih Sabat ini yang ketentuannya sudah ada, yang ditukik di loh batu, atau lu suruh ikut namanya Minggu. Minggu itu kan hari pertama. Disuruh namanya ke hari ke-7, lu bilang hari pertama. Ini menantang atau bukan? Kan begitu. Ini adalah menantang saudara. Nantang mau saudara. Ya. Makanya saya bilang dari awal dulu, tinggal memilih sekarang di bawah kolongan ada dua ajarannya. Ajaran dari Yerusalem atau dari Sion, kan begitu? Ya. Ajaran itu keluar dari Sion, keluar dari Yerusalem, gitu kan? Ya. Ada juga ajaran yang dari Yunani atau ajaran dari Roma, saudara. Tinggal mau pilih sekarang. Kalau ajaran Roma disuruh namanya Minggu, disuruh namanya Natal, lo pasti ajarannya seperti itu. Tapi kalau dari Sion itu jelas-jelas di sana itu namanya semua itu kekal. Dia tidak pernah menganulir datang di bumi ini, ya. Dia tidak pernah, saudara. Ya. Ini saya tidak tahu siapa dari awal ini yang melakukan kejahatan ini. Ini kejahatan, saudara. Jangan main-main loh ya. Dan Tuhan tidak pernah satu pasal atau satu ayat pun untuk meninggalkan Sabat, ya, untuk mengganti hari yang lain tidak pernah ada. Ya, dan tidak pernah ada kata satu pun pasal manapun, ayat manapun bahwa Taurat itu tidak berlaku. Coba saudara baca, simak baik-baik dan catat ini dan pulang nanti baca dengan benar dengan baik. Siapapun engkau ini, ya, kan gitu. Lukas 10 ayatnya 25 sampai 28. Simak baik-baik itu, ya. Simak baik-baik. Lukas 10 ayatnya 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat mencobai Yeshua. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yeshua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Torah? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yeshua kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Ya. Bayangkan saja saudara ya, kau akan hidup kan gitu. Terus kalau bilang tadi Taurat itu tidak berlaku, apakah saudara hidup atau mati? Pasti kalau kau namanya meninggalkan Taurat tadi, apalagi mau kata Sabat itu sudah mati saudara, bukan saya. Tulisannya seperti itu. Ya. Coba bayangkan saja luka ini ditulis, siapa yang mengatakan itu? Itu adalah Tuhan Yahweh itu sendiri. Gitu? Tuhan Yahweh sendiri. Gitu? Apakah itu tadi kekasih diri sesama Tuhanmu dengan segenap nama? Apakah itu langsung ujuk-ujuk situ atau kutipan? Gitu? Ini kan kutipan dari Taurat, saudara. Makanya dia bilang, aku datang di bumi itu bukan meniadakan Taurat. Aku datang itu menggenapi yang dimaksud itu, artinya yang sudah dinubuatkan dulu. Nah, ini benar-benar saya ada di bumi ini. Ya. Hanya yang ada di bumi itu sampai sekarang itu tidak disingkapkan kepada dokter, tidak mungkin. Ya. Tidak disingkapkan. Ya. Saya ini sudah ditulis oleh Mose, sudah ditulis oleh nabi-nabi. Kan begitu, siapa dia ini? Ya. Hanya persoalan sekarang ini namanya Yahweh diganti jadi Yesus, ini yang susah saudara, nggak nyambung. Sampai mati itu nggak akan nyambung. Ya, selama dia bernama Yesus ini, kau cari benang merahnya tidak pernah akan nyambung. Kepala di bawah, kaki di atas, nggak bakalan nyambung. Coba kalau dia bernama Yeshua atau Yahweh penyelamat yang jadi manusia, cari benang merahnya pasti ketemu. Pasti juga kan kalau dia bernama Yahweh penyelamat itu yang datang di bumi ini, ya, maka tidak pernah akan menganulir namanya perkataannya, ya kan? Tidak pernah akan menganulir perkataannya. Hanya persoalan sekarang ini nama sudah diganti. Loh, sekarang ini yang kita pegang apa? Ya, kita pegang yang kitab ini kan, coba nama diganti. Coba kan, nama Tuhan berganti, nama nabi-nabinya ganti, nama-nama rasulnya diganti, kan begitu kan? Coba, apakah ada orang yang bilang itu salah? Tidak ada, diam aja.
Loh, toh pun yang mengajar kita ini kan dari awal dulu ada dokter. Memangnya dari dulu waktu awal ditulis kitab suci memang sudah ada dokternya. Ini kan dokter-dokter baru ini kan yang mereka bikin sekolah itu menguatkan ini namanya apa? Kesalahan ini, dosa ini. Ya. Ada sekolah-sekolah dokter sekarang untuk lebih mencengkram lagi supaya tidak keluar namanya pembangkangan ini. Ini adalah pembangkangan yang luar biasa. Bukan saya tapi tulisannya seperti itu. Ya. Ya. Yang kita dengar itu kan, wah nama tidak penting bagi kami. Oh sabat itu tidak penting, hari apa saja di bawah namanya Roma. Ya kan? Roma sana begitu, hari apa saja baik. Bukan berarti di situ kau ganti sabatnya. Kalau orang Jawa bilang itu Jumat Kliwon. Ya. Kalau mungkin bangsa lain hari apalah itu yang dimaksud, bukan berarti di situ disuruh namanya kau ganti sabatnya. Kalau kau ganti sabat berarti Tuhan itu peletot-peletot. Coba, kalau saya seorang pembaca melihat seperti itu yang dilakukan sekarang itu, tinggal lu pilih. Lu mau pilih ini perintah Tuhan atau perintah manusia? Coba, ya. Coba saudara, pilih perintah Tuhan atau perintah manusia? Coba baca saudara baca. Waktu datang di bumi ini, yang dia omong itu kepada waktu dia bumi ini, dia datang di bumi waktu dia jadi manusia pada waktu itu dia ngomong sama bangsa asing atau dia ngomong sama bangsa Israel? Dia hanya ngomong sama bangsa Israel, dia tak ngomong sama bangsa lain, saudara. Dia tidak ngomong. Kenapa dia datang di bumi? Karena bangsa Israel ini sudah menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena ada Talmudnya. Ya, Talmudnya, tafsiran mereka bikin buku tebal. Akhirnya Tauratnya sekarang itu tidak dihiraukan lagi. Ya, kenapa saya bilang tidak dihiraukan lagi? Apa tulis? Coba Yohanes 7 ayat 19 coba. Ya. Kenapa di bumi? Karena memang Israel ini sudah menyimpang betul-betul dalam kebenarannya. Coba baca ayat 19, Yohanes 7 ayat 19. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat? Tidak ada lagi pada waktu dia datang, tidak ada satu orang pun